jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok, tutorial cantik dari dalam. Gimana Ustadz? Senyum aku itu kan lambang kebahagiaan kan Ustadz? Iya. Bagus kan? Tutorial cantik dari dalam lewat senyuman. Senyuman gimana? Dalam kondisi apapun harus tersenyum Oh kan? iya Ustadz ya? dong. Kalau marah juga Ustadz harus tersenyum juga. Atau kondisi tertentu juga Ustadz. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Salah ya? Tapi sekarang orang udah maklum kalau senyum-senyum sendiri. Kenapa Ustadz? Ternyata dia main handphone. Oh iya, kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya siap. Izin Bunda, izin Sasam. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita kembali lagi membahas tentang perihal cantik dari dalam. Ternyata tidak usah susah-susah. Bukan dari wajah atau apapun tapi dari senyuman. Kenapa? Tersenyum itu menampakkan kecantikan yang ada dari dalam dikeluarkan lewat wajah. Jadi wajah ini mewakili isi hati kita. Orang tidak bakalan tahu apa yang ada pada diri kita. Isi hati kita tidak ada yang tahu. Tapi akan tergambar isi hati itu lewat mimik wajah. Jadi orang tidak mau tahu apa masalahmu. Tapi orang mau lihat apa penampilanmu. Itu kan lihat. Ya, makanya banyak senyum. Karena senyummu kepada saudaramu kata Nabi adalah sedekah. Sedekah. Jadi digambarkan tersenyum itu bahagian memancarkan kebahagiaan. Orang yang marah tapi kita senyum itu susah. Makanya ini kan tadi saya mau marah susah. Karena susah menghadapi orang tersenyum untuk dimarah-marahi. Maka meraih hati orang-orang, bagaimana cara meraih hati orang? Raihlah hati orang dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah yang berseri-seri. Dan raih juga hati orang dengan cara apa? Dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik orang akan terkesima. Dengan wajah yang tersenyum orang akan kagum. Orang akan lebih adem. Wah aku lebih kesana dia banyak senyum. Dibanding yang aku gak enak. Nanti salah langkah kita. Jadi banyakin senyum. Baikin akhlak. Engkau akan menampakkan kecantikanmu. Bahkan senyuman itu sama dengan olahraga wajah. Oh iya. Benar-benar ada. Olahraga wajah itu. Sementara kalau marah memutus banyak urat saraf yang ada di wajah. Jadi menyebabkan orang yang suka marah-marah jadi cepat tua. Tapi orang yang tersenyum sebenarnya dia sementara mengolahragakan wajahnya sehingga wajahnya tampak ceria. Jadi orang yang suka tersenyum itu yakin awet muda. Orang yang suka tersenyum yakin baik. Yakin baik. Cuma dalam hal ini kita harus berhati-hati. Tadi saya bilang jangan senyum sendiri. Dikhawatirkan itu. Iya juga ya. Takut satu mungkin orang merasa diledek. Orang lagi berduka Anda tersenyum. Tapi menghiburnya dengan menenangkan. Membuat seseorang jadi bahagia jikalau engkau tersenyum padanya. Engkau kasih makan orang tapi tidak tersenyum. Jadi kayak gak ikhlas gitu ya? Iya, tapi kalau engkau kau tidak kasih apa-apa. Maaf, hari ini gak ada makanan. Oh ada apa-apa. Karena itu ketika engkau tersenyum menampakkan kedekatanmu kepada Allah. Karena kasih sayang Allah yang kau tampakkan. Bukan kemurkaannya. Bukan kemurkaannya. Kalau mau marahi anak. Mereka itu enggak jadi dendam. Kalau kita mau, sini nak, apa yang kau lakukan tadi itu salah. Kau enggak enak kan? Sambil tersenyum. Iya benar. Ya coba lihat Bunda Tuti kalau menerangkan. Bunda Tuti kalau saya tahu mahasiswa itu apa namanya? Konsultan yang paling banyak pasti
Larinya ke Bunda, konsultasinya. ya, buat larinya ke Bunda Tuti. Oh, Bimbingan. Masya Allah. Pembimbingnya pasti. Aku request ya Bunda Tuti ya, pasti begitu. Karena lebih adem. Berarti dengan senyuman ya. Dengan senyuman adalah menampakkan kasih sayang Iya. ya, bukan kemarahan itu. Iya. Tapi aku berubah pikiran deh, tadi aku kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Berarti harus tepat gitu ya senyumnya. Karena ya, kita Ustaz ya. juga aneh. Iya, iya, benar. Nggak ada angin, nggak ada Iya, iya, hujan. iya. Oke, aku udah Tiba-tiba sadar senyum. sekarang. Ya. Enggak perlu diruk ya Ustaz Syam, enggak usah. Aku udah sadar sekarang. Terima kasih Ustaz Maulana baru untuk disiapin penjelasannya. tuh air seember tuh. Enggak, udah cukup. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Iya, penjelasannya. iya. Semoga terjawab, semoga kita bisa menghadapi semua masalah dengan senyuman karena menampakkan kasih sayang kita ya jamaah yang ada di Tunggu rumah. dulu. Apalagi? Ada macam-macam senyum. Heeh. Sebenarnya ada juga, nggak usah nanti. Aduh, digantungin lagi. Belum hukar padahal. Kalau gitu kita lanjut mengenai, oke, cantik mengenai berhijab. Sekarang aku mau nanya sama Bunda Tuti dulu ya, Baik, izin ya. silakan. Ada orang yang sudah berusaha niat sekali udah berhijab Iya. sesuai dengan syariatnya gitu Iya. ya. Tapi dia merasa kok kayak kurang sempurna gitu. Mungkin Iya. apa yang dilakuin, apakah hijabnya salah atau ada yang salah dengan cara Iya. pemakaiannya gitu ya. Itu apakah tetap terlihat cantik di mata Allah juga, Masya cantik luar Allah. dalam juga. Baik, Sebenarnya kan Kak sesuatu kan dari niatnya ya gitu ya. Betul. Walaupun ngerasa kurang gitu. Iya. Aku mohon Baik. penjelasannya Baik Bunda. Kak Soni, mohon izin Ustadz Maulana, Silakan, mohon izin Bunda. Ustadz Syam, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ilmu yang sudah diberikan oleh Al-Mukarram Ustadz Maulana, Al-Mukarram Ustadz Syam ini luar biasa untuk hari ini. Bagaimana jikalau kita memakai jilbab atau memakai hijab namun belum sempurna. Apakah Allah masih melihat kita cantik dari dalam? Hidup itu adalah proses. Bunda juga pakai hijab berproses. Tidak dari lahir langsung berhijab. Karena bunda juga kan lahir tanpa bawa apa-apa. Ya. Dan juga waktu masa kanak-kanak orang tua bunda memperlakukan seperti anak-anak layaknya bermain gitu ya. Tetapi ketika sudah menginjak masa remaja, masa balik, orang tua mengajarkan. Nah, di dalam ajaran Islam kewajiban muslimah itu adalah menutup auratnya. Maka niatkan ketika kita menggunakan hijab itu niat ibadah karena Allah. Betul kata Kak Soni, niatnya dulu. Kalau kita sudah niat beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu akan Allah berikan pahala yang tiada tara. Namun ketika kita menggunakan hijab, belum sempurna gak apa-apa, kan proses. Ya, tangga aja berproses, tangga 1, tangga 2, tangga 3 ya. Makanya mengajarkan anak itu sejak dalam kandungan. Dan ketika lahir terus kita ajarkan, terus kita mendidik. Karena lingkungan yang akan membentuk seseorang itu akan menjadi siapa bagaimana. Maka kalau sudah dibiasakan dari kecil menggunakan jilbab, bahkan sekarang sudah banyak ya jilbab-jilbab yang untuk bayi, Kak Soni ya. Ya. Nah boleh Kak? Boleh. Karena nanti sudah terbiasa sampai besar gak susah lagi. Kemudian kalau kita ingin dilihat dipandang oleh Allah agar dengan menggunakan hijab itu terlihat cantik, ikuti syariat dalam agama kita. Bagaimana caranya? Ya pasti ada ketentuan-ketentuan. Misalkan kalau kita menggunakan hijab, usahakan jangan yang transparan, yang terlalu ketat, ya, yang tipis gitu ya. Kan itu pelan-pelan. Yang belum berhijab, sekarang sudah berhijab, teruskan. Bagus, semangat. Jangan dengar kata kanan, kata kiri. Karena kita juga berproses untuk menuju kesempurnaan. Itu butuh waktu. Dan bagi yang baru belajar menggunakan hijab, teruskan, lanjutkan. Bisa lihat tutorial hijab. Kan sekarang banyak YouTube yang mengajarkan begini loh cara berhijab yang benar. Ini loh kostum, ini loh fashion. Kalau kita suka fashion, kemudian ingin menggunakan hijab, boleh? Boleh. Yang penting sesuai dengan syariat agama Islam. Tutuplah aurat ya, yang tidak terlalu menimbulkan fitnah. Jadi kalau orang melihat menggunakan hijab itu nyaman ya. Kemudian kalau kita menutup auratnya sesuai dengan syariat agama Allah, maka kita juga akan nyaman dalam menggunakannya. Tapi namanya belajar step by step. Dan bagi yang belum berhijab, insya Allah Bunda doakan. Mudah-mudahan secepatnya Allah berikan hidayah. Jadi Amin. niatkan agar kita ini selalu meminta hidayah kepada Allah. Dan yang sudah berhijab ikuti kaidah-kaidah dalam syariat agama kita ya. Jangan dilepas lagi. Mudah-mudahan Allah teruskan berikan istiqomah dalam hati. Karena cantik berhijab itu tidak akan mengurangi kecantikan kita. Dan yang sudah berhijrah, yang sudah senang dengan hijab, boleh nggak dilihat dengan blogger-blogger atau dengan fashion. Karena bagi yang desainer untuk busana muslimah itu juga termasuk dakwah.
Oh, Masya Allah. Iya, Ya. kita dakwah dengan berbicara, dengan Iya. perbuatan, tapi dengan apa namanya mendesain Iya. busana muslimah disesuaikan. Ini kalau untuk acara ini menggunakannya warnanya ini misalkan Iya. ya, boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Jadi jangan berkecil hati. Siapapun kita yang sudah berhijab, walau belum sempurna, ndak apa-apa. Tetap semangat ya. Insya Allah. Allah akan berikan hidayah terus, Karena kan insya Allah. orang terlahir dari yang tidak tahu dengan belajar akhirnya menjadi tahu gitu Iya, ya. dengan tayangan Islam itu indah kan banyak ilmu yang didapat. Masya Allah. Terima kasih Iya. Bunda Tuti Sama-sama, untuk Kak Soni. penjelasannya. Semoga Iya. semakin banyak perempuan-perempuan hebat yang semangat untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Yang penting sesuai dengan syariat Islam ya. Amin ya Allah. Dengan apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita itu termasuk ikhtiar ya. Kita berusaha menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik gitu. Jangan sampai yang kita lakuin salah gitu. Sampai akhirnya karena pengen cantik ngelakuin yang salah. Pakai misalnya suntik putih lah gitu. Atau obat putih yang berbahaya buat tubuh. Atau perawatan yang terlalu berbahaya juga buat muka gitu ya. Kalau seperti itu Ustaz Syam, kira-kira jamaah pengen tahu juga nih. Apakah Allah akan tetap menilai wanita itu tetap cantik dari dalamnya? Dengan effort yang sudah dilakukan sama perempuan itu. Apakah itu jatuhnya effort yang terlalu berlebihan juga? Waduh. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para istri yang sedang menyaksikan Islam itu indah, tutorial cantik dalam Islam gitu ya. Tutorial cantik dari dalam Islam, subhanallah. Maka kami suami menikahi wanita itu bukan hanya untuk memandangnya, tapi untuk menyentuhnya juga. Karena banyak yang salah paham, karena effort dia ingin terlihat cantik, akhirnya susah disentuh. Malam maskeran. Aduh. Gimana ciumnya? Iya benar-benar. Subhanallah. Karena suaminya senang lihat yang langsing, akhirnya minum pil yang berbahaya bagi tubuhnya, Iya. merusak lambung. Aduh. Kita ini bukan pengen hanya melihat yang langsing, kita pengen nyentuh gitu. Iya. Subhanallah. Akhirnya karena sakit lambung tidak bisa melayani suami. Aduh. Subhanallah. Mana ininya akhirnya manfaatnya dan mana akhirnya menunaikan kewajibannya. Subhanallah. Jadi jangan salah effort. Itu yang nomor satu tuh. Yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan bahan-bahan atau menggunakan treatment-treatment yang ternyata treatment ini berbahaya bagi tubuh. Kalau berbahaya maka mutlak haram. Misal krim yang bisa ternyata efek jangka panjangnya berbahaya bagi kulitnya walaupun seketika bisa glowing in the dark. Oh glowing in the dark. Walaupun seketika bisa glowing in the dark tapi ternyata efek jangka panjangnya berbahaya maka itu haram. Oke. Yang kedua, kapan menjadi haram? Kalau dia merubah bentuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yughayyirunna khalqallah. Salah satu godaan syaitan itu yang paling gede adalah ketika mereka mengiming-imingi manusia untuk merubah ciptaan Allah, subhanallah. Tapi kalau merubahnya dalam bentuk kesehatan itu it's okay. Contoh misalnya ada orang gigi tidak rapi. Gigi tidak rapi lalu ternyata di dalam dokternya mengatakan kalau gigi tidak rapi bukan hanya merusak estetik. Tapi itu bisa merusak gigi belakang. Sehingga ada keselip makanan sehingga kalau dia tinggal akan merusak gigi. Nah ini berarti dia mengubahnya bukan karena estetika semata. Tapi karena untuk yang namanya kesehatan giginya. Misal ada sahabat Nabi yang berperang akhirnya hidungnya patah. Ya. Nah, akhirnya dibikinin hidung palsu dengan berbahan emas. Ya subhanallah. Dan ini diperbolehkan kaki misalnya mohon maaf. Ada orang yang terluka kakinya diganti dengan kaki palsu. Maka itu bukan merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata yang tidak boleh adalah yang merubah dan yang berbahaya. Selama dia tidak berbahaya dan tidak merubah ciptaan Allah, silahkan itu adalah bentuk usaha daripada seorang manusia menjaga daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, boleh nggak kalau diet? Boleh. Boleh nggak kalau puasa sambil diet? Boleh. Puasa sambil gitu ya. diet. Puasa sambil diet itu ada gitu. Tapi niatnya puasa. Niatnya puasa dapat dietnya ya bonus gitu ya. Jangan niatnya diet. Takutnya salah niat puasanya nggak dapat pahala. Maka effort seorang istri untuk membahagiakan suami itu adalah termasuk daripada sedekahnya. Termasuk effortnya tadi adalah ketika sang istri berusaha cantik di dalam rumah. Bukan hanya cantik di luar rumah.
Karena ternyata kenapa suami banyak melihat wanita di luar sana? Karena memang wanita itu lebih cantik biasanya kalau lagi di luar. Kalau lagi di dalam rumah tidak secantik kalau lagi di luar rumah, it's subhanallah. true sih, ya. Kenapa? Ya kenyataan sih. Maka subhanallah, effort yang diperbolehkan selama dia tidak merubah ciptaan Allah dan selama dia tidak menzalimi dirinya sendiri atau merusak tubuhnya hanya demi estetika semata. Wallahu Masya ta'ala. Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama, Terima Mas kasih Soni. untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Jangan sampai kelewatan, gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.